Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Rahma Azhari. Rahma, terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Ya, sama. Kan seperti yang kamu tahu ya, yang hadir di sini partisipannya selalu berhubungan dengan hal-hal gaib. Dari mulai pesugihan, penglaris, pelet, susuk, dan lain-lain. Kamu sendiri pernah punya pengalaman mistis nggak sih? Kalau buat pengalaman mistis sih, ya aku nggak bisa bilang juga ya seperti apa, tapi ya aku nggak terlalu mau mikirin gitu, or apa sih terlalu ya menghabiskan waktu untuk yang seperti itu gitu. Okay. Buat aku orangnya apa adanya. Kalau buat dealing sama dunia gaib pasti ada apa-apanya atau gimana. Tapi di Indonesia sih ya, they're all kind of mystical gitu ya, agak-agak. Yeah. Leluhur-leluhurnya juga kan masih yang seperti Masih kuat banget ya. Jadi Hal-hal ya, tapi kalau aku sih lebih berpikir nggak mau tahu. Kalau ada yang nawarin misalnya untuk, well yuk bikin pakai pesugihan nih, kamu harus melakukan ini. How do you respond to that? No thank you. Oke, emang nggak mau ya? Nggak mau tahu, nggak mau ikut campur, dan ya kalau perlu nggak perlu tahu juga. Iya sih, lebih aman, lebih Betul. tenang ya. Iya. Mudah-mudahan malam hari ini juga kamu akan menemukan ketenangan nih, ketemu dengan Mudah-mudahan. partisipan kita yang pertama. Ya, wow. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki pendamping gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Randi. Oh ya. Selamat malam Mas Randi. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas Mas Randi sehari-hari? Saya freelance. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami, Mas? Jadi boleh dibilang saya terdesak oleh keadaan, situasi juga karena orang tua yang menuntut untuk segera berumah tangga. Di usia saya yang sudah 35 tahun, di antara yang lain sudah pada menikah, sudah pada berkeluarga. Sedangkan saya sampai sekarang masih sendiri. Nah, karena terdesak oleh keadaan seperti itu, kadang-kadang saya minder juga. Sampai suatu hari saya kepikiran, kenapa saya nggak mencoba untuk ke dukun, semacam orang pintar. Di sana saya bertemu dengan teman. Nah, setelah saya ketemu sama orang pintar itu, saya semacam dikasih wejangan, dikasih tahu. Terus ada ritualnya juga di sana. Terus dikasih apa sih, kayak semacam keris trisula. Tapi sejak saya punya benda itu, memang awalnya ada efeknya, benar emang. Apa efeknya? Saya lebih pede. Terus banyak ada beberapa sih temen cewek yang deket. Di antaranya itu boleh dibilang ya sudah mau menikah lah, udah ada rencana, udah dikenalin ke orang tua juga. Tapi dari minggu ke minggu, hari ke hari itu kayak yang ada perasaan nggak enak. Kalau mau tidur itu ada sosok yang datang kayak gitu, yang dalam mimpi. Itu yang bikin saya jadi nggak tenang, kayak gelisah. Sosok itu cantik, kayak orang India gitulah. Nah itu dia kalau lagi melihat saya sama cewek dalam mimpinya itu, ternyata dia kayak yang murka. Dia kalau sudah murka, sudah kesel itu kayak yang berubah jadi hitam. Itu menakutkan sekali, dan ternyata si teman-teman yang dekat sama saya itu, cewek itu yang termasuk calon saya itu waktu itu, sempat sama imbasnya ke mereka juga. Apa imbasnya? Sama dalam mimpi juga.
Nah, Sosok yang diceritain ah, sama. Ternyata setelah saya pikir-pikir, kok sama dengan yang saya alami. Pas itu saya mulai berpikir, ini kok ada yang aneh, kayak gimana ya. Ibaratnya itu kayak teror, semacam teror. Tahu-tahu datang, muncul. Itu kalau saya deket dengan si cewek itu. Nah, setelah saya pikir-pikir, saya ingin mengembalikan benda itu ke orang itu, tapi saya lupa alamatnya karena yang tahu yang itu teman saya yang itu yang nganterin. Nah, posisinya si teman saya itu beberapa minggu lalu kan meninggal, dia sakit. Aku belum sempat nanya alamatnya. Jadi sampai sekarang nggak ada yang tahu alamatnya di mana? Nggak tahu alamatnya itu. Oke. Malam hari ini kalau begitu, Anda akan kami ajak langsung bertemu dengan sahabat kami ya, Mas Randi. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Randi, terlahir tanggal 1 November 1983. Sosok yang memiliki pemikiran yang cerah, namun agak angkuh dan suka memerintah. Saya melihat dia mengundang sosok gaib yang menemaninya. Randi selalu memanfaatkan sosok perempuan itu untuk melepas keluh kesah yang dirasakannya. Hingga sosok ini ingin diperistri olehnya. Saya melihat sosok perempuan penuh kemarahan. Ya, sosok hantu perempuan yang penuh dengan kemarahan dan teriak-teriak. Sangat bising sekali di kuping saya. Ada kata mati, 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 dan mati. Selamat malam. Selamat malam, Bro. Silakan duduk. Randi, tanggal 1 bulan 11 dan tahun 1983. Betul. Randi ini memiliki jimat yang waktu itu didapat dari seorang dukun untuk mendapatkan jodoh. Iya, betul. Terbukti ada yang datang, perempuan-perempuan yang memang suka, dan Mas Randi sendiri jadi pede, tapi didatangi sosok gaib, seorang perempuan yang justru sering mengganggu Mas Randi dan juga orang-orang yang dekat dengan Mas Randi. Ya, Ya. jimatnya itu adalah keris, dan malam hari ini pengen lepas. Ya, karena pernah mau mengembalikan kerisnya, tapi nggak tahu alamat dukunnya di mana gitu ya. Iya, betul. Baik, saya ngelihat Mas Randi, saya turut bersimpatik terhadap Mas Randi, karena tidak gampang untuk menjadi Mas Randi yang sekarang. Saya ngelihat Mas Randi banyak dihina dan dicaci sama orang-orang tentang keadaan Mas Randi. Tapi tidak pada hari ini dan saya. Apapun masalahnya dan siapapun yang datang di menembus mata batin bagaikan berhadapan dengan judges, Ya, hakim, semacam juri. hakim atau apapun itu, saya membongkar semua fakta dan saya bilang apa yang benar dan apa yang salah. Ya. Saya turut bersedih atas hidup Mas Randi, karena dalam mata batin saya minta tisu. Saya tidak melihat kebahagiaan di Mas Randi selama menjadi Mas Randi. Mohon maaf ya, saya harus bongkar semuanya, karena saya harus mengatakan ya dan tidak, dan semuanya akan terbongkar di meja di sini. Kamu melihat begitu berat hidup seorang Mas Randi. Sungguh sangat berat. 200 juta kali lipat beratnya ketimbang orang lain. Gak bisa dan gak evennya orang yang sekuat apapun mungkin gak akan bisa juga. Ada tisu Kak? Sekuat seperti Mas Randi ya. Minta tisu dong. Oke. Mas Randi sampai saat ini sudah dekat dengan orang. Iya. Mas Randi, saya
mau kamu jangan bersedih terus ya setiap malam. Saya baca pikiran kamu. Setiap malam kamunya bersedih gara-gara perkataan dan cacian maki. Apa caci maki dan perkataan seperti apa yang ditujukan ke Mas Randi? Mereka bilang apa, Mas? Ya, ejekan semacam itu, diledekin. Jadi itu menjadi beban buat saya. Terima kasih. Mereka bilang apa, Mas Randi? Iya, kapan ini yang lain udah pada rumah tangga, cuman kamu aja yang belum katanya. Terus desakan orang tua juga, itu kan membuat saya jadi apa ya boleh dibilang kepikiran terus. Beban. Gimana pun juga kan orang tua pengen anaknya bahagia, sama dengan yang lain juga. Tapi kalau memang takdirnya belum dapat jodoh ya harus gimana lagi. Itu membuat saya juga kebingungan. Iya, saya sangat sedih sekali waktu pertama kali berhadapan dengan Mas Randi. Saya udah membongkar tabir kehidupannya Mas Randi. Sungguh-sungguh sangat pahit sekali loh. Rasanya dikucilkan, dihina, dan dicibir. Kayak semacam bully kah? Bully. Fun. Sedih. Apa ya, saya berusaha menjadi jembatannya Mas Randi. Mohon maaf, saya harus keluarin semua biar Mas Randi lega. Karena kalau Mas Randi yang ngomong sendiri ke orang-orang, kayak nggak bakal didengerin. Saya terpaksa harus bongkarnya semua biar orang-orang tahu. Mungkin ada yang bisa merecognize ini Mas Randi, bener Mas Randi. Iya. Dan saya pengen menjadikan ini pelajaran loh. Ternyata yang kalian bully itu tidak sekuat orang yang lain gitu. Bisa-bisa terjadi kematian karena bunuh diri akibat bulian. Jadi saya berharap ini bagi kalian yang merecognize dari detail-detail Mengenali Mas Randi ya. iya, yang atasnya. Saya pengen banget kalian untuk stop bully. Itu yang aku gak suka dari teman-temannya Mas Randi. Sedih tau. Dan kamu lihat Mas Randi selama ini menghadapi itu sendirian dan memendam rasa sedihnya. Betul. Oleh karena kesedihan, memendam rasa sedih, dia nggak tahu harus kemana, harus lari ke dukun, harus lari kemana, dan harus lari ke seperti apa. Berat bener jadi Mas Randi. Iya, iya. Mas Randi, jujur sama saya, kamu sempat mau bunuh diri ya? Iya, Pernah dilakukan. pernah. Gimana? Dengan apa? Berapa tahun silam sih itu sebenarnya. Ngapain? Minum racun serangga? Bukan. Apa jadinya? Dulu kan saya ngarit ya, kalau dibilang tung rumput. Sempet memang sudah hampir ini, tapi ada semacam bisikan supaya jangan lakukan itu. Hampir Iya, hampir itu. Apa tuh? Potong nadi? potong nadi. Iya, Pakai arit. Potong rumput. iya. Aduh Mas Randi, kamu boleh nggak janji sama saya hari ini? Saya mungkin bukan siapa-siapa, tapi janji buat diri kamu sendiri di hadapan kami bertiga dan semua orang yang di sini yang mengenali Mas Randi untuk nggak lakuin itu lagi, janji ya. Masih banyak kok orang-orang yang respect. Iya. Iya, saya akan janji. Jangan Kedepannya pernah lakuin nanti lagi ya. saya akan menjalani apa adanya aja. Jangan bunuh diri lagi, Mas. Iya, jangan. Jangan coba-coba lagi. Ya, jangan dong. Tekanan dari orang lain, kapan merit, kapan kawin, kapan merit, kapan cuekin aja ya. Jangan dijadiin beban Iya, ya. jadiin beban. Iya. Kalau itu push dari orang untuk merit, tapi malah dia jadi nggak bahagia dan dapetnya yang malah enggak. Malah percuma juga. Iya, Ingin kebahagiaan. sendirian. Malah cari penyakit. Malah jadi sendiri. penyakit. Iya. Jangan. Dalam versi yang saya lihat secara mata batin saya, dia memang dijaga oleh salah satu sosok perempuan berwajah agak sedikit unik, bukan oriental, namun lebih kayak hidungnya mancung dan
ke arah ke timuran. Tadi bilang mirip orang India. Ada India. Oh Iya. iya, kayak Oh, agak India gitu. iya. Jadi itu yang bikin saya lihat itu versi dari mata batin saya yang lihat ini sosok perempuan ini benar-benar posesif. Siapapun yang deket Mas Randi tuh gak bakalan bisa deket. Karena mungkin takut Mas Randi dikecewain dan disakitin lagi begitu kali Seperti ya. itu kurang lebih. Oh, dan dia datangnya dari mana, Ron? Saya ngeliatnya